Nah, sekarang mumpung masih di kota Medan, kita akan lanjut jalan-jalan ke rumah Chong Api, di mana Chong Api ini adalah pengusaha dan bankir terkenal kota Medan. Kita mulai dari Masjid Bengkok, di mana nanti kita akan lihat jalan-jalan seperti ini. Ini jadi seperti biasa di kota Medan. Oke, nanti soal jalan akan kita bahas. Jadi kita harus bisa menyalip, belok kiri, belok kanan. Nah, tapi harus hati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Oke, mengenai jalan kota Medan kita akan bahas. Nah, sebentar lagi kita akan sudah sampai di rumah Chong Api. Nah, di sebelah kanan ini ya. Nah, ini kita lihat dari atas. Bagaimana Chong Api? Ini pintu gerbang utamanya. Kita akan segera masuk ke dalam rumahnya. Nanti saya akan berbicara, akan menceritakan bagaimana Chong Api awal mula hingga bisnis-bisnisnya. Oke, ikutin terus ya sampai habis biar nanti ceritanya akan jelas. Chong Api dilahirkan dengan nama Chong Funam dari keturunan orang Hakka di Sungkou, Mexian, Guangdong pada tahun 1860. Kemudian juga mendapat nama Chong Yu Hian dan akhirnya lebih dikenal dengan nama Chong Api. Chong Api berasal dari keluarga yang sederhana bersama kakaknya Chong Yung Hian yaitu pada tahun 1850 sampai 1911. Chong Api meninggalkan bangku sekolah dan membantu menjaga toko ayahnya. Walaupun hanya mendapatkan pendidikan seadanya, tetapi Chong Api sangat cerdas dan menguasai tata cara berdagang, sehingga usaha keluarganya cukup sukses. Chong Api memutuskan untuk merantau ke Hindia Belanda, yaitu Indonesia, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pada tahun 1875, Chong Api pergi ke Medan untuk mengadu nasib. Saat itu ia baru berusia 18 tahun. Dengan berbekal sedikit uang, ia menyusul kakaknya, Chong Yong Hian, yang sudah terlebih dahulu datang ke Medan dan tinggal selama 5 tahun. Pada saat itu, kakaknya sudah menjadi kapiten atau pemimpin Tionghoa di Medan. Chong Api dikenal pandai bergaul, tidak hanya dengan orang Tionghoa, namun juga dengan warga Melayu, Arab, India, dan orang Belanda. Ia mulai belajar berbicara dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa perantara masyarakat di Tanah Delhi. Dan Chong Api pun menjadi teladan, hingga bisa menampilkan watak kepemimpinan yang sangat menonjol. Ia menjadi penengah jika terjadi cekcok antara orang Tionghoa dengan etnis lain. Daerah perkebunan milik Belanda yang sering terjadi keributan di kalangan buruh yang menimbulkan kekacauan dan karena kemampuannya, Chong Api sering diminta Belanda untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Ia lalu diangkat menjadi letnan Tionghoa dan pindah ke kota Medan. Karena prestasinya yang luar biasa, dalam waktu singkat Chong Api naik pangkat menjadi kapiten pada tahun 1911 untuk menggantikan kakaknya yang telah wafat. Dengan rekomendasi Sultan Delhi, Chong Api menjadi anggota Dewan Kota dan juga Dewan Kebudayaan, selain menjabat sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Tiongkok. Chong Api menikah hingga 3 kali. Ketika di Tiongkok, waktu itu berada di Changnam, Chong Api telah menikahi seorang gadis bermarga Li. Saat tiba di Delhi, ia menikah dengan Nona Chiu dari Penang dan memiliki 3 orang anak. Namun, istri keduanya meninggal dunia. Untuk ketiga kalinya, ia menikah dengan Lim Koi Yap dari Timbang Langkat, Binjai, putri seorang mandor perkebunan tembakau di Sungai Mencirim, Lim Sap Hap. Bersama istri ketiga ini, Chong Api memiliki 7 orang anak. Chong Api dikenal dermawan dan sangat dekat dengan masyarakat pribumi dan Tionghoa kota Medan, sehingga ia disenangi orang-orang. Sebagai dermawan, ia banyak menyumbang untuk warga yang kurang mampu. Bahkan berperan serta dalam mendirikan tempat ibadah, yakni Masjid Raya Al-Mahsum dan Masjid Gang Bengkok. Bangunan kediaman Chong Api berada di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan, yang didirikan pada tahun 1900. Saat ini dijadikan sebagai Chong Api Memorial Institute.
dan dikenal dengan nama Rumah Chong Afi. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009 untuk memperingati ulang tahun Chong Afi yang ke-150. Rumah ini merupakan bangunan yang didesain dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, Melayu, dan Art Deco. Dan di rumah ini kita bisa mengetahui sejarah kehidupan Chong Afi lewat foto-foto, lukisan, serta perabot rumah yang digunakan oleh keluarganya serta mempelajari budaya Melayu Tionghoa. Chong Afi tutup usia pada tanggal 4 Februari 1921 karena menderita apopleksia atau pendarahan otak. Seluruh masyarakat Kota Medan turut berduka. Ribuan orang pelayat datang dari Kota Medan dan Sumatera Timur, Aceh, Padang, Penang, Malaya, Singapura, dan Pulau Jawa. Prosesi pemakaman Chong Afi berlangsung dengan megah sesuai dengan tradisi dan jabatannya. 4 bulan sebelum menghembuskan napas terakhir, Chong Afi mewasiatkan seluruh kekayaannya di Sumatera maupun di luar Sumatera kepada Yayasan Tun Mok Tong yang harus didirikan di Medan dan Sungkow pada saat ia meninggal dunia. Ia menuliskan permintaan agar yayasan tersebut memberikan bantuan keuangan kepada pemuda berbakat dan berkelakuan baik dan ingin menyelesaikan pendidikannya tanpa membedakan kebangsaan. Chong Afi juga berpesan agar yayasan membantu mereka yang tidak mampu bekerja dengan baik karena cacat serta membantu para korban bencana alam tanpa memandang kebangsaan dan etnis. Kemudian ini istri yang kedua dan punya 3 orang anak, tapi istri keduanya meninggal, baru nikah lagi dengan istri yang ketiga, orang Binjai Medan, peranakan atau campuran Cina Melayu, dan punya 7 orang anak dari istri yang ketiga, 2 perempuan 5 laki-laki. Ini cucu-cucunya dari istri yang ketiga sekitar 30 orang, yang bertanda tambah sudah meninggal. Jadi yang masih hidup sekitar 16 orang, salah satunya ibu tadi, keturunan dari anak keempat ibu tadi, namanya Chong Mimi, usia 71 tahun. Sejarah awal muasal Chong Afi gimana nih, Mbak? Tahun berapa dia mulai masuk ke Indonesia? Tahun 1877, Pak. Dia mulai masuk ke Medan. Terus dia mulai masuk langsung ke Kota Medan atau ke kota lain, Jakarta dulu atau kemana? Dia langsung ke Medan, tapi dulu Medan kan masih di Labuan. Di Labuan. Kemudian usaha pertamanya apa tuh? Dia berdagang dulu, Pak. Berdagang ya? Perdagangan apa, Mbak, pertama yang dia? Ya, perdagangan macam-macam, Kak. Apakah kain atau sembako atau kan abangnya dulu ke Medan itu buka toko kelontong, jadi dia bantu abangnya. Oh, ya, datang ke Medan, kemudian usaha kelontong membantu abangnya. Kemudian usaha pertama yang dia dirikan sendiri itu apa, Mbak? Perkebunan. Perkebunan ya, perkebunan apa? Kelapa. Kelapa. Di daerah mana? Daerah Belawan, daerah Kurang tahu sih, Pak. Nah, itu ya nggak apa-apa. Ya, situ ada tuh. Itu ada ya. Nah. Kemudian dia juga saya lihat itu ada buat usaha tembakau ya, nggak salah ya, bukan? Yang linting-linting atau kain atau apa? Atau serat yang di atas atau di bawah? Oh, itu karet. Karet ya? Karet. Oh, itu karet ya. Oh, jadi buat perkebunan karet juga dia. Iya. Itu pabrik karetnya di mana tuh? Kayak Mabar, Tepung Karet, Sungai Bulu, Timbang Mangkat, ini semua. Oh, yang ini yang diapakan Chong Afi ya, dulu ya. Ya, ini usaha-usaha yang dijalanin Chong Afi ya. Biasa. Kemudian ada cerita katanya hubungan baik dengan Sultan Delhi ya, masalah ya. Hubungan dalam bidang apa tuh, Mbak?